warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Perekonomian Indonesia. Kali ini materinya adalah distribusi pendapatan, pemerataan, kesenjangan, dan kemiskinan. Seperti sebelumnya, untuk dalam video ini penyampaiannya adalah pokok-pokok atau poin-poin tertentu. Oke, untuk yang pertama, kenapa kita akan membahas pemerataan? Karena sebelumnya kita sudah membahas, sebelum UK, kita sudah membahas tentang pertumbuhan ekonomi, yang mana itu diukur dengan banyaknya jumlah PDB dan juga bisa diukur dengan pendapatan per kapita. Namun, ternyata ukuran PDB dan pendapatan per kapita itu bukanlah ukuran yang ideal atau bukan tolak ukur yang bagus untuk mengukur kemajuan suatu negara atau bangsa, meskipun saat ini hal itu masih digunakan secara internasional. Oke, salah satu buku yang mengkritisi itu mungkin bisa di zoom, itu adalah buku di sini ada pemenang Nobel Ekonomi. Yang pertama adalah Stiglitz, ini pemenang Nobel 2001. Kemudian ada Amartya Sen, ini pemenang Nobel pada 98. Nah, buku ini dia mengungkapkan kenapa produk domestik bruto itu bukan tolak ukur yang tepat untuk menilai kemajuan suatu perekonomian. Karena lebih tepatnya kalau kita menilai kemajuan suatu perekonomian itu dinilai dengan tingkat kemerataan distribusi pendapatannya. Oke. Kemudian beberapa tolak ukur untuk menilai kemerataannya adalah yang pertama, kita bisa menggunakan kriteria Bank Dunia, kita bisa menggunakan juga kriteria atau rasio Gini, kemudian kita juga bisa menggunakan kurva Lorenz. Ya, yang pertama, sebagaimana teman-teman tahu, kalau di slide sudah dituliskan kriteria Bank Dunia itu sebelumnya Bank Dunia membagi penduduk itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah penduduk mereka yang berpendapatan tinggi atau mereka yang kaya, kemudian penduduk yang mereka berpendapatan sedang atau kelas menengah, kemudian ada penduduk yang berpendapatan rendah atau yang miskin. Ya, kemudian Bank Dunia membaginya yang disebut Bank Dunia membagi 40% penduduk itu pendapatannya rendah, kemudian 40% penduduk pendapatannya sedang, kemudian 20% penduduk itu pendapatannya tinggi. Kemudian Bank Dunia mengukur kemerataan dari 40% penduduk berpendapatan rendah. Misalnya kalau 40% penduduk pendapatan rendah dia menerima pembagian PDB atau pendapatan nasional itu kurang dari 12%, maka ketimpangannya adalah tinggi. Kemudian ketika 40% penduduk pendapatan rendah ini menerima kue pembangunan atau PDB antara 12 sampai 17%, maka ketimpangannya sedang. Kemudian ketika 40% penduduk pendapatan rendah menerima pembagian pembangunan lebih dari 17%, maka ketimpangannya rendah. Oke, untuk mengetahui bagaimana Indonesia tingkat ketimpangannya, silakan teman-teman akses data di Badan Pusat Statistik. Kemudian yang kedua, kita bisa memakai kurva Lorenz. Di sini ada kurva Lorenz. Yang pertama, untuk yang di sini ada persentase pendapatan. Kemudian yang di bawah adalah persentase populasi atau jumlah penduduk. Kemudian untuk yang garis lurus ke sana ini adalah garis pemerataan. Kemudian di sini ada garis lengkung. Garis lengkung ini nanti yang akan menentukan seberapa parah tingkat kesenjangannya. Ketika garis lengkung ini semakin lengkung, semakin cembung atau mengarah ke titik C, maka pemerataannya atau ketimpangannya semakin tinggi, semakin parah ketimpangannya. Tapi ketika garis lengkungnya ini semakin lurus atau mendekati garis pemerataan ini, maka ketimpangannya rendah. Ya. Terus kemudian misalnya kalau di sini ada 50 juta populasi, itu seharusnya kalau mau adil dia juga harus mendapatkan 50
pendapatan yang dari PDB 50%-nya adalah untuk 50 juta misalnya, berarti satu orang mendapatkan 1. Tapi ketika titiknya di sini, berarti kan 50 juta orang dia hanya mendapatkan porsinya misalnya 10. Kalau titiknya di sini berarti ketimpangannya tinggi karena dia mendekati huruf C gitu. Oke, kemudian ini adalah setelah Bank Dunia kurva Lorenz. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan dengan rasio Gini atau Gini rasio. Rasio Gini ini sebenarnya menghitungnya dari kurva Lorenz. Misalnya sama dengan rasio Gini adalah pembagian antara bidang A. Kalau di sini bidang A adalah yang diarsir warna merah, dibagi dengan bidang B, D, C. Jadi nanti hasilnya berapa? Misalnya kalau hasilnya itu kurang dari 0,4, berarti itu nanti tingkat ketimpangannya rendah. Kemudian ketika hasil pembagiannya antara 0,4 sampai 0,5 itu ketimpangannya sedang. Kemudian ketika hasil pembagiannya lebih dari 0,5, tingkat ketimpangannya tinggi. Oke, selanjutnya untuk agar berhubungan dengan ketimpangan ini, karena banyak ketimpangan, maka berhubungan dengan kemiskinan. Kalau kemiskinan itu banyak sekali maknanya. Kalau ditanya apa itu miskin, pasti biasanya jawabannya adalah karena pendapatannya yang rendah. Gitu. Jadi di sini kita akan membahas 3 perspektif makna kemiskinan. Makna yang pertama adalah mereka kelompok yang memandang kemiskinan dari sisi pendapatan, meskipun nanti mengukurnya adalah sisi pengeluaran, atau yang biasa disebut dengan basic need approach. Jadi mengukurnya dengan kebutuhan dasar apakah terpenuhi atau tidak. Kemudian yang kedua adalah mereka yang mengukur kemiskinan dengan kekurangan materi. Materi itu bisa pendapatan, bisa jumlah aset yang dimiliki, bisa juga fasilitas yang didapatkan dan sebagainya. Kemudian perspektif yang ketiga ini adalah mengacu kepada peraih Nobel yang tadi saya sebutkan, yaitu Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi pada 98. Dia mengukur kemiskinan secara multidimensi. Jadi kemiskinan itu tidak hanya kemiskinan berupa ekonomi atau materi, tapi juga kemiskinan meliputi dimensi lainnya seperti pendidikan. Ketika seseorang tidak bisa mengakses layanan pendidikan, maka dia miskin. Ketika seseorang tidak bisa mengakses layanan kesehatan, maka dia miskin. Ketika seseorang tidak mendapatkan akses untuk misalnya bersuara hak politik gitu ya, itu juga termasuk kemiskinan dalam versi Amartya Sen. Dan dimensi-dimensi lainnya bisa sosial, kemudian ada kesetaraan gender dan sebagainya. Terus kemudian kalau BPS di negara kita, Badan Pusat Statistik, itu gimana mengukur kemiskinan? BPS dia mengikuti perspektif yang mengatakan kemiskinan itu berdasarkan dari sisi pendapatan. Jadi mengukurnya tapi dari sisi pengeluaran. Jadi kalau di Indonesia misalnya seseorang itu dikatakan miskin kalau dia sebulan pengeluarannya kurang dari sekian rupiah. Tapi yang menjadi patokan adalah pengeluaran per kapita per hari. Menurut BPS itu per kapita itu adalah per kepala, per hari itu 2100 kalori. Nah 2100 kalori itu dari makanan apa aja dan non makanan itu versinya beda-beda karena kebutuhan orang beda-beda dan daerahnya beda-beda gitu ya. Jadi nanti garis kemiskinannya beda. Misalnya di Yogyakarta itu pada Maret 2019 garis kemiskinan di Yogyakarta itu 432.000 rupiah per kapita per bulan, 432. Jadi mereka yang pengeluarannya di bawah 432.000 rupiah per kapita per bulan dimasukkan dalam kategori miskin. Kita geser sedikit dari Jogja, yaitu Klaten. Kota Klaten meskipun dia berdekatan dengan Jogja, tapi garis kemiskinannya berbeda dengan Jogja. Kalau Jogja tadi berada di angka kisaran 400.300, 432.000, sedangkan Klaten hanya pada angka 3
Rp397. Jadi Rp397 berbeda dengan Jogja. Kenapa berbeda? Karena setiap daerah yang pertama adalah daya beli masyarakat yang berbeda, kemudian tingkat inflasinya juga berbeda. Karena tingkat inflasi yang berbeda, biasanya harga-harga bahan makanan juga akan berbeda. Kemudian kalau Bank Dunia, dia memakai patokan atau tolak ukur dengan pengeluaran masing-masing orang, masing-masing per kapita per hari itu adalah 1,25 US dollar. Kemudian ada lagi yang tadi perspektif ketiga tadi Amartya Sen, yang kemudian dia bergabung dengan UNDP atau United Nations Development Program. Di situ dia pakai indikator HDI Human Development Index dan juga HPI Human Poverty Index, dan ini akan kita bahas submaterinya setelah pertemuan ini. Jadi kita akan bahas indeks pembangunan manusia tersendiri lebih spesifik nanti. Kemudian selanjutnya adalah karena kemiskinan itu banyak sekali sebabnya, faktornya, maka jenis kemiskinan itu juga banyak sekali. Yang pertama adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural itu berarti kemiskinan yang disebabkan oleh struktur ekonomi, struktur politik atau struktur suatu negara. Kalau negaranya dia misalnya dia komunis atau sosialis, itu juga bisa berpengaruh kepada kesejahteraan warganya. Kemudian yang kedua adalah jenis kemiskinan alamiah. Alamiah itu bisa disebabkan alami dari SDM-nya atau alami dari SDA-nya, sumber daya alamnya atau SDM-nya. Kalau misalnya memang dari sananya sumber daya alamnya sudah gersang, tidak bisa produktivitasnya tidak bisa ditingkatkan, maka sumber yang menjadi sumber kemiskinan itu yang menjadi nama kemiskinan yang misalnya alamiah. Jadi bisa juga kalau orangnya memang orang yang sudah tidak bisa untuk berproduktivitas atau mungkin malas dan sebagainya, itu berarti kan sumbernya SDM secara alamiah dia begitu, etos kerjanya rendah, itu juga menjadi sumber kemiskinan. Kemudian yang ketiga secara kultural, kemiskinan kultural berarti disebabkan oleh budaya kerja. Misalnya kalau budaya kerja di negara kita itu malas-malasan, kemudian enggan bekerja keras, itu juga menjadi sumber kemiskinan, dan itu juga masuk ke jenis kemiskinan kultural. Kemudian ada lagi kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut itu sebagaimana BPS, Badan Pusat Statistik, yaitu kemiskinan yang diukur dengan seberapa mampu seseorang itu bisa memenuhi kebutuhan dasar dia dengan sekian rupiah. Kemudian yang selanjutnya terakhir adalah kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif ini biasa digunakan oleh negara-negara maju yang ada di Eropa dengan membandingkan tingkat rata-rata kekayaan atau pendapatan mereka yang kaya dengan mereka yang miskin. Jadi kenapa relatif? Jadi kalau kekayaan orang kaya itu semakin naik, berarti kan nanti tingkat kemiskinan juga akan mengikuti, gitu ya. Jadi relatif. Kemudian selanjutnya, karena banyaknya kemiskinan, pemerintah apa sih respon pemerintah untuk mengurangi, atau mungkin kalau mengentaskan itu terlalu wow gitu ya, mengurangi kemiskinan, kebijakan-kebijakannya. Yang pertama, paling tidak pemerintah memberikan program perlindungan sosial. Kalau di sekarang di kita itu baru rame-ramenya PKH, program keluarga harapan, jadi dikasih uang cash, itu salah satu bentuk program perlindungan sosial dari pemerintah. Kemudian yang kedua, pemerintah memberi akses terhadap layanan dasar. Layanan dasar itu yang pertama misalnya adalah sekolah, yang paling penting pendidikan, dan di situ ada BSM. BSM itu bukan Bank Syariah Mandiri, tapi BSM di sini adalah beasiswa untuk siswa yang miskin gitu. Nah, itu untuk akses pendidikan. Kemudian ada lagi untuk akses kesehatan, pemerintah sudah memberikan BPJS, meskipun banyak sekali perdebatannya, tapi itu di luar materi ini. Kemudian yang ketiga adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Kalau yang pertama dan kedua tadi ibaratnya pemerintah itu ngasih ikan, jadi ngasih uang cash gitu ya. Kalau yang ketiga ini pemerintah memberdayakan, itu ngasih pancingnya. Jadi pemerintah ngasih pancing ke masyarakat biar dia mencari ikannya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan fiskal. Kalau kita ketika belajar ekonomi moneter, kita mengerti bagaimana kebijakan moneter
dan hubungannya sama stabilitas moneter. Kalau ini hubungannya sama makro, sektor makro atau perekonomian Indonesia, maka hubungannya sama kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu sangat erat dengan APBN, yang mana APBN untuk kalau untuk mengentaskan kemiskinan atau mengurangi kemiskinan itu pemerintah bisa melakukan subsidi. Subsidi ini bisa subsidi kepada konsumen dan juga subsidi kepada produsen, gitu ya. Oke, selanjutnya silakan teman-teman bisa membaca slide yang sudah dibagikan di e-learning. Oke, tetap di rumah aja. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.